Tidak semua yang terbang di malam hari itu burung. Di Kalimantan, orang-orang lama menyebutnya dengan satu nama, kuyang. Bukan hantu, bukan pula makhluk yang mati lalu gentayangan. Kuyang dipercaya berasal dari manusia hidup, perempuan yang mempelajari ilmu gaib demi kecantikan, umur panjang, atau kekuatan. Cerita ini bukan tentang satu orang, tapi tentang desa kecil di pinggir sungai dan sesuatu yang sudah lama mereka bungkam. Desa itu tenang, terlalu tenang untuk ukuran daerah yang dekat hutan dan sungai. Setiap sore, warga terbiasa menutup jendela sebelum matahari benar-benar tenggelam. Bukan karena takut pencuri, tapi karena pantangan lama. Orang tua di desa itu selalu bilang, kalau sudah maghrib, jangan biarin rumah terbuka terlalu lama. Tidak semua orang tahu alasannya. Yang tahu memilih diam. Suatu malam, seorang lelaki bernama Halim terbangun karena suara aneh di atap rumahnya, seperti suara basah, pelan, dan teratur. Halim keluar, membawa senter kecil. Ia menyorot ke atas, namun tidak ada apa-apa. Tapi saat ia menurunkan senter ke halaman belakang, ia mencium bau yang tidak biasa. Bau amis bercampur tanah basah. Halim tidak melanjutkan pencarian. Ia masuk, mengunci pintu, dan membaca doa. Keesokan harinya, kabar itu menyebar. Terdapat bekas darah di tanah dekat pagar belakang rumah Halim. Tidak banyak, namun jelas bukan darah hewan, karena Halim tidak memelihara ayam maupun ternak lainnya. Warga membersihkannya tanpa banyak bicara, karena membicarakan terlalu keras dianggap mengundang. Seorang nenek bernama Lawa akhirnya bicara. Ia bukan dukun maupun tokoh adat, hanya orang yang terlalu lama hidup untuk pura-pura tidak tahu. Ia berkata, kalau kuyang sudah berani mendekat ke rumah warga, artinya dia lapar, dan ini merupakan tanda awal. Warga terdiam karena mereka tahu satu hal. Kuyang bukan makhluk liar. Ia berasal dari manusia desa itu sendiri atau desa sekitar. Malam-malam berikutnya, warga mulai melakukan cara lama, menggantung bawang dan duri di jendela, menyalakan lampu minyak hingga subuh, menyimpan benda tajam di dekat tempat tidur. Menurut kepercayaan lama, kuyang tak suka pada benda tajam dan bau tertentu. Namun, gangguan belum berhenti. Seorang ibu hamil bernama Rina bermimpi berulang kali. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan perempuan berdiri di pohon mangga depan rumah. Wajahnya tidak beraturan, tapi matanya menatap perutnya. Setiap terbangun, Rina selalu merasa perutnya dingin. Ternyata, beberapa ibu hamil di desa juga mengalami hal serupa. Entah itu efek dari rasa takut yang terefleksi hingga menciptakan delusi dan reaksi fisik yang terasa begitu nyata. Anak balita juga kerap menangis tanpa alasan, menunjuk-nunjuk seolah seseorang berdiri menunggu di balik jendela. Orang tua hanya berpura-pura menghibur sang anak, namun dari dalam hati mereka timbul rasa khawatir dan takut. Dalam suatu malam, listrik padam hampir di seluruh desa. Ini tidak biasa, karena sebelumnya tidak hujan. Malam itu jadi terasa sangat hening. Dalam gelap, beberapa warga mendengar suara seperti tubuh besar melesat di keheningan, disertai angin lembut menyapa tengkuk. Keesokan paginya, ditemukan bekas aneh di tanah dekat sungai. Bekas seperti sesuatu mendarat, lalu pergi lagi tanpa alasan yang jelas. Warga semakin merinding melihat bekas yang berbentuk tidak wajar.
Mereka meyakini bahwa kejadian ini berhubungan dengan sosok Kuyang. Pada puncaknya, beberapa hari kemudian, seorang perempuan dari desa seberang tiba-tiba menghilang begitu saja. Rumahnya kosong, barang-barangnya tertinggal dalam keadaan rapi dan wangi. Tetangga tidak mendapatkan kabar sama sekali, seakan dia terhapus dari eksistensi dunia. Yang aneh, warga menemukan bekas darah di belakang rumahnya, dekat pohon besar. Mereka tidak bisa memastikan darah apa itu, namun jumlahnya cukup banyak. Setelah kejadian itu, anehnya gangguan perlahan berhenti. Ibu-ibu hamil mulai pulih, mimpi buruk berkurang, tidak ada fenomena aneh yang signifikan. Semua terasa lebih baik sekarang. Tapi desa tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Banyak trauma dan ketakutan yang ditinggalkan. Sebab mereka tahu Kuyang tidak pernah benar-benar hilang, hanya berpindah, bersembunyi, atau menunggu. Apakah di desa kalian pernah mengalami hal serupa? Tulis di kolom komentar.